Assalamualaikum Laskar Ngarit Beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan peternakan, khususnya di video ini tentang sapi. Jadi ada 10 pertanyaan dan konsultasi dari Laskar Ngarit yang akan saya jawab, akan kita bahas bersama di video kali ini. Ada 10 tadi sudah jenengan lihat semua di mana, di intro ya, silakan dibaca. Dan jika Anda merasa ada materi yang masuk, merasa materinya penting, monggo terus disimak video ini. Oh ya, sebelum itu yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, monggo silakan subscribe video ini. Kita belajar dan tumbuh bersama, terutama tentang sapi. Langsung saja Laskar Ngarit Beres-beres dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama, Dwi Purnomo. Salam ngarit beres-beres dari Bojonegoro. Siap Pak Dokter, saya mau tanya, sapi saya habis di IB selang 1 jam kok keluar lendir banyak. Apakah kemungkinan IB-nya bisa jadi? Bisa jadi, bisa tidak bos. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya atau suksesnya IB. Yang pertama, sapi harus rajin birahi. Yang kedua, jenengan tidak boleh terlambat deteksi. Yang ketiga, tidak boleh terlambat lapor. Yang keempat, petugas tidak boleh terlambat datang. Yang kelima, inseminasi buatan harus dilakukan pada saat yang tepat. Yang keenam, sperma atau straw kualitasnya harus baik. Yang ketujuh, doa. Jika semua itu sudah tercapai, maka tinggal berdoa, semoga jadi. Dan apabila keluar lendir tidak ada masalah. Yang penting 7 faktor tadi sudah terpenuhi. Oke? Sigit Siput, Dok, sapi saya kok belum birahi ya. Anaknya udah umur 2 bulan atau 2 tahun. Dulu UIB bulan 9 2019. Kalau menurut rekam birahinya, meski kan bulan 9 udah birahi atau IB, gimana sarannya Dok? Biar ya, aku mudeng ini. Nanti ya dijawab nanti. 9 bulan 9 2019 pertanyaan ini ya. Kalau misalkan Mas Sigit mendengar, menyimak, silakan baca dengan keterangan yang lebih jelas lagi. Dedi Sutrisno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ngarit Dok, salam dari Madiun, Jawa Timur. Mau tanya, monggo. Sapi darah saya keguguran umur 7 bulan, padahal indukannya sehat, tidak sakit. Penyebabnya apa nggih? Apa faktor makanan daun tebu, daduk tebu, dan apa masih bisa dibuat breeding berikutnya? Suwun Pak Dok. Oke Pak Komandan, 7 bulan keguguran bisa karena makanan, bisa karena bakteri. Yang paling jahat adalah jika ada bakteri Brucella abortus. Sebaiknya ketika keguguran jenengan memanggil dokter untuk mengecek produk yang keluar, cairan yang keluar, darah, air, kondisi anak seperti apa, kondisi batul seperti apa, untuk memastikan diagnosa yang terjadi pada sapi ini jenengan itu apa. Karena dari yang keluar itulah nanti bisa disimpulkan apakah sapi ini masih bisa diteruskan breedingnya atau tidak. Maka saya tidak bisa lihat langsung, intinya panggil dokter, panggil mantri untuk membantu mendiagnosa apa yang terjadi. Dian Kes, Dok mau tanya, kandang sapi itu kalau malam bagus dikasih lampu atau tidak? Dikasih lampu atau tidak? Dikasih ora popo, ora dikasih ora popo. Ya, kalau misalkan kandangnya gede ya cukup dikasih satu penerangan yang agak jauh. Kalau kandangnya kecil dikasih lampu, digunakan aja ketika kita menuju ke kandang sapi. Tapi kalau seandainya dikasih lampu juga apa-apa. Cuman kan biasanya kalau dikasih lampu ngundang nyamuk. Ya toh Bos? Bener ora? Bener. Andri Prasetyo, Dok maaf mau tanya, apa benar kalau sapi hamil 3 sampai 6 bulan, kalau dikontrolin hamil atau enggak oleh mantri itu bakalan keguguran atau hilang lagi kandungannya? Ya, maaf saya hanya menyampaikan pertanyaan dari peternak. Soalnya banyak dari petani tidak berani mengecekkan kandungan sapi hamil atau enggak karena alasan nanti kandungannya akan hilang. Matur nuwun. Oke, kalau hilang ora bos, kalau keguguran tergantung dari yang memeriksa. Maka jenengan sebaiknya mencari dokter hewan, mantri, petugas IB yang sudah berpengalaman, yang sudah senior, jam terbangnya tinggi, sehingga
dari data yang disampaikan ke ke dokter dibaca, dia akan, tenaga medis akan memperkirakan seberapa tekanannya, seberapa jauh, seberapa dekat, sehingga ya dia akan melakukan atau memeriksa secara hati-hati. Intinya apa? Ada resiko keguguran? Ya, jika dilakukan dengan tidak hati-hati. Oke? Danal, dok, yang ingin saya tanyakan, apakah sapi saya dikatakan birahi soal selalu menaiki temannya, tapi kalau dia dinaiki lari, dok? Terima kasih. Usia sapinya berapa? Dan sudah terjadi berapa lama? Kalau baru sekali dan usia doro itu normal. Tapi kalau sudah terjadi berkali-kali, evaluasi saja berapa lama itu terjadi dan kapan keluar lendir terbanyak, itu dia sedang birahi. Oke? Pertanyaan selanjutnya, Bayu Aji, dok mau tanya, monggo. Sapi penggemukan dengan pakan comboran ditampul ketera cacah, pongkol giling telo, aman enggak, dok? Mau nyoba, takutnya terjadi. Telo itu mengandung karbohidrat dan mengandung HCN, asam sianida, baik itu ketelonnya maupun daunnya. Sebaiknya ketela tidak diberikan kepada sapi kecuali sudah dimasak, diolah sebagaimana mestinya. Silakan browsing di Google, banyak sekali tata cara pengolahan ketela pohon, ketela ubi jala, ubi lambat ya, ketela pohon ya ini ya. Itu di Google banyak sekali ya. Amin Tohir, kalau sapi bunting apa boleh dikasih konsentrat? Boleh bos, asal tidak lebih dari 1% berat badan. Boleh, asal tidak boleh lebih dari 1% berat badan. Maksudnya nek sapi buntingnya jenengan bobotnya 400 kilo, konsentratnya itu tidak boleh lebih dari 1% ya. Roni Paslan, izin bertanya, dok, pakan yang paling baik untuk sapi yang hidup di wilayah pesisir apa ya, dok? Salam Roni, Desa Brangkolong, Kecamatan Pelampang, Sumbawa. Pakan yang bagus ya rumput ladang itu, Pak Bos. Rumput ladang itu bagus. Kalau di sana subur jagung, sangat bagus dikasih jagung. Kalau bisa ditanami hijauan semacam rumput gajah atau kolonjono, silakan diberikan. Tapi jika biasanya kan kalau pesisir yang paling banyak ditanam adalah jagung, kasih daun jagung tidak apa-apa ya. Jangan lupa bisa dikombinasi dengan comboran, konsentrat dan mineral untuk sapi betina. Oke, sekian Laskar Ngarit Beras itu tadi 9 atau 10 pertanyaan. Semoga video yang sederhana ini bisa memberikan sedikit pencerahan, informasi tambahan kepada Laskar Ngarit semua. Tolong jika ada pertanyaan, kebingungan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, monggo ditulis di kolom komentar. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Saya hanya ingin berbagi tips dan informasi seputar peternakan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Laskar Ngarit Beras.